Oke, selamat siang Bu Erika dan juga Bu Lina, serta teman-teman panitia dan teman-teman sekelas. Hari ini saya Sherlina mau membahas tentang sesuatu yang sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, tapi seringkali kita itu nggak sadar, yaitu tentang emotional triggers dan Gen Z buying decision on TikTok Shop. Jadi TikTok hari ini tuh bukan cuma platform hiburan, tapi sudah jadi platform konsumsi terbesar bagi Gen Z. Pada tahun 2024, data menyebutkan bahwa sebesar 74% orang membeli setelah menonton video TikTok, dan 33% sisanya adalah faktor-faktor lain yang seperti beli dari platform lain ataupun nonton konten doang tapi tidak check out. Oke, jadi kenapa hal ini bisa terjadi? Karena Gen Z adalah generasi yang sangat visual driven, sangat cepat dan juga reaktif terhadap emosi. Konten lucu dan menarik atau yang bikin heboh, apalagi dengan audio yang catchy, itu langsung bikin mereka tenggelam dalam flow experience. Dan ketika lagi asik-asiknya scroll, keputusan pembelian bisa terjadi tanpa disadari, jadi mengalir gitu aja. Terus, mengapa fenomena ini bisa menjadi? Jadi saya mau menjawab yang pertama, sejauh mana emotional triggers dalam TikTok mempengaruhi keputusan pembelian Gen Z di Indonesia. Lalu penelitian ini juga menggali emosi apa yang paling berpengaruh dan peran trust dan juga flow experience sebagai jembatan antara konten dan juga keputusan pembelian. Nah, ini saya ada satu konten TikTok, kita bisa tonton dulu sebagai contohnya. Gue gak ngerti kenapa orang kaget ketika gue bilang pakai Hansaplast ini di bibir gue. Lo bisa lihat sendiri isinya apa? White Protellatum ini yang ada di Vaseline, ada di lip balm kalian, di Cream Kelly pun juga ada. Dan paraffin oil ini paraffin liquidum atau mineral oil, ada di moisturizer, ada di lip balm, ada di macam-macam produk. Ada Caressing Wax ini wax, ada di lip balm dan banyak produk. Glycerin itu humectant, panthenol itu anti-inflammatory, glycerin stearin. Kenapa dia namanya sama peluka? Pertama, ini di dalam itu ada bahan yang sangat-sangat oklusif, dan itu akan nutupin luka kalian biar tidak terjadi namanya transepidermal water loss, dan tidak ada barang yang bisa masuk ke luka kalian karena dia bikin barrier yang benar-benar nutup luka. Dan kalau lu ingin bibir lu gak kering, ya nggak kering kayak begini, lu butuh sesuatu yang benar-benar oklusif banget di bibir lu supaya apa? Nggak ada air yang bisa escape dari bibir lu. That's why gue pakai ini di bibir gue, kayak Vaseline tapi lebih fancy aja. Di dalamnya ada allantoin, di dalamnya ada glycerin gitu sebagai humectant. That's it. Namanya salah peluka ya karena dimarketingkan untuk nutupin luka, tapi bukan berarti nggak bisa dipakai di bibir, ngerti nggak sih? Kalau baca komposisi ini, semua komposisi ini sering banget di dalam produk bibir juga ada. Itulah gunanya marketing untuk bikin kalian mau beli produk lebih banyak. Oke, jadi videonya tentang produk Hansaplast yang dipakai di bibir, padahal itu obat salep luka. Jadi dari video itu tadi kita bisa lihat kalau pembawaannya itu sangat jelas dan juga dia menjelaskan produknya, komposisinya dan lain sebagainya. Terus juga ada bukti nyata visualnya, dia pakai bibirnya bagus. Dan yang mana hal itu bisa menjadi trust sebagai kuncinya, apalagi dengan konten yang terlihat excitementnya. Yang mana hasilnya adalah likes, viewsnya naik, komentarnya juga rame. Jadi dari nonton video itu orang-orang bisa check out langsung karena ada testimoni realnya. Nah, kita bisa pakai kerangka SOR dalam emotional trigger ini, yaitu yang S adalah stimulus. Jadi ada konten TikTok, video, live, dan sekarang juga ada fitur foto juga di TikTok. Terus ada organisme yaitu emosi, trust, dan juga persepsi, dan juga responsnya adalah pembelian yang impulsif maupun yang secara terencana. Dan yang menarik adalah emosi seperti FOMO, happiness, bahkan rasa sedih ataupun iba ternyata lebih ampuh membentuk niat beli para Gen Z. Apalagi ditambah unsur trust, yang mana contohnya adalah honest review dari pengguna lainnya. Nah, konten TikTok dengan storytellingnya emosional kayak bahagia, haru, ataupun nostalgia itu lebih ampuh dibandingkan dengan konten yang cuma asal jualan. Kenapa? Karena konten visual yang positif itu bikin seneng, yang mana rasa senang bikin kita hanyut dan tanpa pikir panjang beli check out produknya. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa trust menjadi faktor utama, apalagi kalau kontennya sangat real dan juga meyakinkan. Ketika pembawaan konten terlihat tulus ataupun influencernya paham dengan produknya, muncul rasa percaya dan juga kedekatan kita. Itulah yang disebut dengan parasocial experience. Jadi yang mana hal tersebut bisa mendorong impulsif buying secara signifikan. TikTok, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bukan cuma sekedar platform hiburan, tapi bisa memicu sistem reward di otak kita. Apalagi dengan audio yang kayak catchy, viral, dan juga visualnya bagus, komentarnya real time, banyak testimoni, itu bisa bikin kita mengeluarkan hormon yang namanya dopamin, yaitu hormon yang bikin kita senang dan juga ketagihan. FOMO atau takut ketinggalan tren juga bikin kita impulsif buying viral products.
biar tetap nyambung sama tren yang ada di FYP kita saat ini. Ditambah lagi dengan parasocial experience tadi, yaitu rasa dekat dengan influencer yang kita nggak kenal, bikin kita percaya bahwa produknya bagus dan kita nggak sadar kalau kita lagi dipersuasi. Jadi buat marketer ataupun UMKM, strateginya bukan cuma hard selling tapi juga sentuh emosi. Konten yang efektif itu bisa mengandung banyak aspek. Yang pertama adalah storytelling, seperti before after, penggunaan produk, terus ada visual dan musik yang menarik serta menyentuh, lalu autentik dan jujur, bukan cuma template iklan. Dan yang pastinya ditambahkan elemen trust, yang intinya jangan menjual produk saja tapi jual pengalamannya juga. Untuk kesimpulannya jelas, emosi adalah shortcut dengan keputusan beli untuk ESG. Jadi konten yang menyentuh rasa seperti bahagia, haru, excitement, ditambah dengan trust dan pengalaman yang engaging itu jauh lebih powerful dibandingkan strategi yang fokus ke harga dan juga fitur saja. Oke, next saya buka Q&A section. Apakah